warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bima alamtani wa alim bima yanfa'uni. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saudara-saudara yang lainnya, qadarullah hari ini ada satu pertanyaan besar, kenapa di teman-teman Majelis Sato satu kajian yang bersumber dari Sirah Nabawi menjadi salah satu studi yang terus-menerus kita pelajari. Kegelisahan ini berdasar dari situasi kondisi hari ini di mana kita seringkali terjadi salah kaprah, seringkali terjadi salah melangkah hanya gegara kita salah bercermin. Ketika kita melihat sosok seseorang dengan segala kemewahannya, dengan segala kebaikannya, yang tampak adalah sosok orang, bukan dibalik orang, terlebih atas nama agama. Makanya ini kemudian seringkali menjadi acuan orang begitu mudah memecah belah orang berdasarkan kapasitas seseorang mencintai satu guru ke guru yang lainnya, yang akhirnya sangat mudah dipecah belah. Padahal pada dasarnya setiap muslim, bahkan bukan hanya seorang muslim, bahkan non muslim sekalipun, banyak sekali dari mereka yang menjadikan sosok Rasul Muhammad sebagai cermin kehidupan. Secara ayat qauliyahnya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesederhana itu. Namun seringkali kita terjebak pada apa yang tampak hari ini sehingga begitu mudah kita menyalahkan orang lain dan seterusnya. Bahkan mentalitas kita di antara kita barangkali, atau bahkan saya secara pribadi, tidak bisa setangguh Rasul Muhammad yang notabene sumbernya sama. Sumber kekuatan Rasul Muhammad tidak ada yang lain, tidak bukan ketika beliau menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam keseharian. Dan jangan-jangan ini yang membuat kita, di antara kita begitu mudah salah kaprah hingga salah melangkah. Jangan-jangan lagi-lagi masalahnya adalah kita salah dalam bercermin atau kurang tepat, lebih tepat. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan di Majelis Sato kenapa membahas lembar demi lembar, membaca satu kata, satu kalimat hingga satu paragraf Sirah Nabawi, tapi tidak dengan kacamata sejarah. Maksud saya tidak hanya sebatas dalam kacamata sejarah. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas pemahaman sejarah saja, khawatir yang terjadi justru adalah tidak lepas dari pemahaman ketika kita mendengarkan sebuah dongeng atau kisah. Mendengarkan selesai. Namun yang diharapkan dalam proses pembacaan, sehingga di Sirah Nabawi di kelas Majelis Sato ini lebih kepada bagaimana kita cara membaca sejarah agar tidak salah arah dan salah kaprah. Artinya bagaimana kemudian menghadirkan sejarah dengan situasi kondisi hari ini, dan kita dengan segala kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, yang Allah telah berikan kepada kita, itu kemudian menerjemahkan dalam situasi kondisi kita. Dan kita berhak melakukan itu. Dan justru itulah yang harus kita lakukan. Karena itu salah satu cara kita bagaimana kemudian kita memakmurkan warisan yang kadung sudah Rasul Muhammad berikan kepada kita semua. Warisan apa? Bukan padang pasir, bukan peternakan unta, bukan perkebunan kurma, namun
Quran dan Sunnah. Inilah yang kemudian kenapa Islam bisa hadir dimanapun, kapanpun, karena hadirnya Al-Quran seperti hujan yang bisa menumbuhkan apapun, bahkan yang tidak direncanakan sekalipun. Artinya, ketika kita memahami Quran Sunnah seperti halnya hujan dengan segala keberkahan dan kebaikan, bisa menumbuhkan, bukan membunuhkan, bisa menghidupkan, bukan mematikan. Artinya, betapa ketika kita mengkonsumsi Quran dan Sunnah, namun kita masih merasa mati, namun kita masih merasa tidak berdaya. Permasalahannya, apa pada hujan atau pada tanah? Permasalahannya, apakah pada Quran Sunnahnya atau justru pada kita? Karena sejatinya hujan selalu menumbuhkan kehidupan. Karena sejatinya hujan selalu melahirkan kehidupan, bahkan kehidupan yang baru hingga harapan yang baru. Cara baca inilah yang kita butuhkan hari ini. Tidak lagi menyimpan sejarah hanya sekadar cerita, namun bagaimana menghadirkan sejarah, menghadirkan sirah sebagai giroh untuk kita hidup bergairah, bersemangat menghadapi hidup. Bahwa pada nyatanya manusia takut mati, iya. Namun jangan lupa bahwa tanggung jawab orang yang hidup adalah memakmurkan kehidupannya. Dan bagaimana itu? Di antaranya adalah yang paling pokok dan terpokok adalah bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali ruh yang bisa kita ambil hingga mampu mempengaruhi, hingga mampu berpengaruh pada tubuh, sehingga menjadi roda penggerak pada perubahan. Inilah jika bakal alasan kenapa Sirah Nabawiyah menjadi salah satu bahan ajar rutin di teman-teman Majelis Tato. Karena pada dasarnya di kajian Majelis Tato tidak berbatas pada siapapun, walaupun seringkali terjebak gara-gara namanya, padahal itu singkatan Majelis Ikhtiar untuk bertobat. Ikhtiar bertobat. Kenapa ikhtiar bertobat? Ya, karena manusia sadar, kita sadar, saya sadar, tidak pernah lepas dari urusan salah, hilaf, apapun itu. Makanya yang kita katakan lebih kepada sifat proses, tindakan proses. Dan setiap orang punya hak dengan masa depannya, seperti halnya setiap orang punya hak untuk menjadi baik. Dan melalui cermin inilah kita kembalikan. Jadi jangan melihat sayahnya, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Karena pada dasarnya pun saya sama seperti yang lain, sekadar manusia pembelajar, tidak lebih daripada itu. Pada Allah hari ini bertemu pada chapter dakwah terang tangan Rasul Muhammad di atas Bukit Sofa. Aing pada jeung mahapala ayeuna di mapa temana bukit. Ini udah dulu. Jadi enggak non tengah ajakeun temana ngarah senada sesuai skenario udah jeung barudak di mapa terus urang ngahaja digondrongkeun ti kamari tuh. Terus urang make celana PDL sama wah teu bisa popoe. Nya ieu ngajodoh meureun. Oke, sekadar review. Sekadar review. Secara umum di tarikh apapun, di Sirah Nabawi apapun selalu memberikan dua kategorisasi bagaimana Rasul berdakwah. Rasul Muhammad SAW berdakwah. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah jangan pernah terjebak pada pemahaman kebanyakan tentang dakwah. Karena dakwah itu pada dasarnya menyeru, menyampaikan.
Persis seperti kalau teman-teman ada di kontrakan, di kos-kosan atau di rumah misalkan, setiap pagi pasti banyak orang yang lewat dan menyeru. Ada yang cara dengan memukulkan sendok kepada piring, kanyahuan pasti tukang dagang naon. Sugi, masuk, isuk mang, Bubur ayam. bubur, kita makan mangkok, karena piring, tukang lontong, kari, cara anu ngagorowok, cara anu make rekaman, taruh bulan, oke? Itu banyak orang yang menyeru dengan caranya masing-masing. Tujuannya apa? Biar orang beli, biar orang tertarik. Ada yang teriak, ada yang pakai alat, ada yang cuma berjalan dengan langkah kakinya kita sudah bisa mendengar dan mengetahui siapa yang lewat, yang jualan, tukang sayur dengan yur-yurnya saja, ibu-ibu sudah bisa bergurau, les terus. Walau seringkali ada dua tukang sayur yang sama, bahkan dengan teriakan yang sama, namun kenapa hanya satu yang lebih banyak digandrungi? Seperti hanya kalau kita lewat jalur tol Cileunyi misalkan, loba nu warawuh kan di Gupayan wae. Tukang tahu, jalajar kan, eksito, ya kan banyak. Tapi kenapa kita milihnya di sana tidak yang di sana? Padahal sesama tukang tahu. Jadi seperti ini. Maksud saya ingin menjelaskan bahwa pemahaman dakwah tidak terbatas ketika kita hanya mengkerdilkan dakwah itu hanya sekadar ceramah, dakwah secara hanya sekadar khutbah, bukan. Apapun yang teman-teman lakukan hari ini, teman-teman dengan kuliahnya, pergi dari rumah ke tempat perkuliahan, pergi dari sekretariat ke gunung manapun, dengan langkahnya pun, dengan caranya pun, itu semua, jika semua diniatkan karena Allah, dan jika semua juga diniatkan sebagai bagian dari bentuk syiar, insya Allah itu bagian dari dakwah, dan banyak orang akan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Sekarang perbandingan aja misalkan, gambaran tentang dakwah. Karena jangan sampai teman-teman merasa kecil hati atau merasa tidak punya tanggung jawab untuk berdakwah, karena seolah-olah dakwah itu hanya tanggung jawab oleh para ustadz, para kiai, dan seterusnya. Bukan. Dakwah itu kewajiban semua orang muslim. Yang mengaku dirinya muslim punya kewajiban melakukan dakwah dengan caranya masing-masing. Sehingga saya tahun 80-an itu persentase agama di Indonesia, Islam masih dominan di angka 90%-an. Oke? Secara angka. Hari ini ada berapa? Kurang lebih sekitar 80-an persen. Kurang lebih seperti itu angkanya. Pertanyaannya, bukankah hari ini semakin banyak ustaz? Bukankah hari ini semakin banyak pondok pesantren dan seterusnya, bahkan orang berislam? Tapi kenapa secara angka nasional justru menyusut? Ada apa? Apakah bermasalah dengan agamanya? Atau orang yang memerankan agama sehingga orang tidak tertarik lagi dengan agama kita? Jangankan orang lain, bahkan kita sendiri gak pernah tertarik pada apa yang kita yakini untuk menjalani sebagai jalan kehidupan, way of life. Karena jangan-jangan salah satu indikatornya adalah kita terjebak pemahaman dakwah hanya tanggung jawab sosok-sosok tertentu saja. Dakwah bukan bagian dari jalan hidup kita sebagai saya sebagai seorang muslim yang juga punya tanggung jawab besar yang sama. Jangan dikira walau kamu hanya sebatas aku mah sekadar Islam biasa, pernyataan itu tidak bertanggungjawabkan. Saya cuma ingin mengajak, yuk kita dakwah bareng-bareng dengan cara kita masing-masing, dengan pemahaman kita masing-masing. Selama apa yang kita lakukan tidak keluar dari koridor nilai-nilai Quran Sunnah, that's fine. Gimana caranya orang kemudian tertarik lagi, lebih dekatnya lagi, gimana kita sendiri semakin mencintai apa yang kita yakini. Dan tentu barangkali tidak sesederhana itu. Jika kita menggunakan hitung-hitungan, kalkulasi, apa sih benefit kita kalau kita menjadi seorang muslim?
Apakah mendapatkan diskon dari toko Egar misalnya? Apakah kita dapat akses mudah ke Gunung Merbabu karena kita seorang muslim? Atau apa? Dengan mudah kita selalu mengambil putusan itu hanya atas dasar benefit atau keuntungan. Yang pada akhirnya karena lebih banyak dominan pemahaman keuntungan itu adalah nilai-nilai ukhrawi saja. Akhirnya apa? Pemahaman ketika kita ngomongin ukhrawi berarti yang nanti. Seolah seperti itu kan? Akhirnya apa? Sehingga setiap urusan agama akan dinantikan. Dengan kata lain, tidak ada benefit beragama selama ada di dunia. Sehingga pada generasi-generasi sebelumnya, orang yang aktif di masjid itu rata-rata orang yang sudah tua, orang yang sudah pensiun. Karena memahaminya, urusan agama, urusan akhirat adalah hanya berlaku bagi mereka yang sudah bau tanah. Dan bau tanahnya itu indikasinya dengan urusan umur. Sehingga jarang ditemukan di masjid-masjid anak muda seperti ini ikut kajian. Berbeda dengan situasi kondisi hari ini. Nilai kesadarannya sudah berubah. Tapi sisi lain, sahabat angkana ngurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini otokritik yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan dalam tindakan keseharian. Ini yang kemudian mari kita sama-sama, karena jalan dakwah adalah jalan kita bersama. Tidak ada sekat mereka yang santri dan non santri, bukan itu urusannya. Selama kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai ajaran yang kita yakini sendiri. Cuman sayangnya barangkali di antara kita, bahkan saya sendiri barangkali luput khilaf dengan banyak hal. Dan ingat, urusan saling nasihat menasehati lagi-lagi seperti hanya urusan dakwah, bukan hak prerogatif milik ustadz, milik kiai, bukan. Tapi itu hak semua orang muslim, punya hak untuk saling nasihat menasehati. Artinya tidak ada peluang hanya untuk seseorang, tapi justru peluang untuk berbuat baik terbuka bagi siapapun. Untuk itulah kenapa kita mengembalikan kembali, mengambil ruh-ruh sejarah, ruh-ruh kisah, ruh-ruh dari sirah nabawiyah sebagai spirit perubahan untuk kita hari ini. Dengan catatan, tentu sikap kritis, sikap terbuka, dan terutama hati yang tulus, ikhlas dan bersih, insya Allah akan menjadi kata kunci kita bisa menempatkan sejumlah insight, pencerahan dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan, insya Allah. Pada fase ini Rasul Muhammad sudah ada di fase dakwah secara terang-terangan. Yang sebelumnya Rasul dan para sahabatnya ada pada strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan saya pikir bisa teman-teman bayangkan, jika teman-teman Himapa punya cara tersendiri untuk merekrut anggotanya, kira-kira seperti apa caranya? Apakah cukup hanya dengan teman-teman menggunakan atribut kehimapaannya saja? Atau ada tindakan lain yang perlu dilakukan hingga orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan himapa bisa menjadi tertarik? Apakah cukup hanya dengan mengenakan atribut saja? Prestasi butuh enggak? Oke. Tindakan konkret kemanusiaan butuh enggak? Orang lebih tertarik lebih karena melihat tampilan secara fashionnya,
atau lebih kepada tindakan kemanusiaannya, orang kemudian menjadi sangat tertarik atau bahkan appreciate kepada teman-teman Himapa? Kemana? Tindakan. Inilah yang terjadi pada Rasul Muhammad. Kalau hanya urusan atribut, apa bedanya Rasul Muhammad dengan Abu Jahal? Yang kita bayangkan sama-sama orang Arab, sama-sama berjenggot, sama-sama pakai ikat, sama-sama pakai gomes. Gak ada bedanya Rasul Muhammad dengan Abu Jahal kalau secara performa, secara penampilan. Namun kenapa banyak orang tertarik pada Rasul Muhammad ketimbang kepada Abu Jahal? Kalau secara performa sama, tapi apa yang membedakan? Tindakan. Silahkan, banyak orang yang bisa menggunakan penampilan seperti anak-anak gunung kebanyakan misalkan. Tapi membedakannya apa? Tindakan. Pasti itu yang akan membedakan. Ada yang orang berpakaian, sebut aja fashionnya saja, just fashion. Tapi tindakan dan spiritnya tidak ada sama sekali. Jadi kita harus bisa membedakan mana esensi dan mana aksi dewa. Mana yang isi, mana yang cangkang. Di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Perlindungan Abu Thalib membuat Rasulullah memberanikan diri untuk berdiri di atas bukit Sofa. Lalu Rasulullah SAW berseru dengan menggunakan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan jika ada serangan dari musuh atau jika terjadi sesuatu yang besar. Oke, gambarannya seperti ini. Kenapa Rasul Muhammad SAW yang kita pahami adalah orang yang besar, teristimewa di hadapan semesta alam, bahkan di hadapan Sang Penciptanya, masih membutuhkan sosok Abu Thalib? Yang bisa dibilang sudah kakek-kakek tua renta. Yang lebih kerennya lagi apa? Berbeda akidah. Oke? Tapi rasa cinta Abu Thalib, walaupun berbeda akidah dengan Rasul Muhammad SAW, dia selalu menjadi orang terdepan untuk menjaga dan melindungi. Selain karena itu adalah karena sosok Abu Thalib begitu disegani, bukan hanya di kaum Quraisy saja, tapi hampir di seluruh jazirah Arab pada masanya. Kenapa? Kenapa begitu banyak suku padahal begitu banyak kabilah pada masa, tapi kenapa sosok Abu Thalib begitu disegani oleh seluruh kabilah-kabilah di Arab? Apa yang teman-teman ingat? Iya, bukan penampilan, tapi yang beliau lakukan seperti yang dilakukan kakek buyut yang lainnya adalah selalu melayani siapapun tamu yang datang ke Mekah. Garis bawahi, selalu melayani tamu siapapun dia. Ini saya sebut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yang kemudian dalam Islam ada ajaran kita harus menghormati tamu, akrim wefaka. Saya mengatakan ini bukan sesungguhnya kalau dengan cara baca yang lain. Artinya orang Arab jahiliyah pun pada masanya juga selalu menghormati tamu. Jadi kebayang kalau kita menghinakan orang jahiliyah dengan kebaikannya yang selalu menghormati tamu, apa kabar dengan kita? Yang barangkali sudah sering abai untuk menghormati seorang tamu. Jangan-jangan yang jahiliyah itu siapa? Oke, kata kuncinya adalah kenapa Abu Thalib sosok disegani. Sekali lagi, karena beliau adalah pelayan bagi siapapun kabilah
Yang kenal dan tidak kenal tetap dia layani. Karena nilai-nilai kebaikan Abu Thalib inilah yang kemudian saucap sanyatana oge selalu menjadi didengarkan oleh kaum yang lain. Sehingga wajar sosok Rasul Muhammad begitu mengandalkan kehadiran Abu Thalib dalam semacam bodyguard. Ya, bodyguard dalam berdakwah. Jadi selama ada Abu Thalib tidak ada yang berani menyentuh selai rambut pun Rasul Muhammad SAW. Ini yang kemudian Muhammad pede. Selanjutnya beliau berseru. Nah ini yang tadi kedua, di paragraf yang kedua, Rasulullah SAW berseru dengan menggunakan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan. Pay attention, untuk mencari perhatian. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Muhammad SAW ketika naik ke bukit Sofa untuk berdakwah, untuk menyeru, harus menggunakan cara kebiasaan orang Arab untuk mengambil perhatian atau untuk memberikan peringatan? Kenapa? Kenapa tidak lewat WA saja broadcast? Iya broadcastnya Bu Haji ngagoro ka gunung. Oke? Artinya apa? Ini adalah bagian dari kecerdasan beliau dalam mengambil pola komunikasi. Ini yang saya maksud. Jadi jangan membaca seperti ini. Nabi Muhammad SAW merasa yakin Abu Thalib melindunginya dan menyampaikan wahyu. Oh iya, berarti dilindungi oleh Abu Thalib. Dilindungi itu dikumahakeun ya, diketupan, diusapan. Oke? Ini yang saya maksud, butuh daya kritis. Oke? Selanjutnya adalah kemudian lalu Rasul Muhammad berseru dan menggunakan kalimat yang digunakan. Berseru, oh berarti gue berseru teh naik ke gunung ngegorok gitu. Tidak ada latar belakang masalah yang lainnya. Tidak sederhana itu. Namun pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah Muhammad SAW lebih mengambil jalan berseru seperti kebiasaan orang-orang Arab memberikan peringatan jika ada bahaya atau ada musuh datang, dan naiknya pun di gunung, di bukit Sofa. Saya melihat ini adalah bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Artinya tidak ujug-ujug beliau langsung naik gunung, tapi beliau mempelajari peta kebiasaan orang Arab apabila A, B, C, dan seterusnya seperti pada bagaimana, sehingga menjadi taktis efektif, efisien. Dan ini kemudian ibroh buat kita hari ini dalam satu paragraf saja. Penting kita berteman dengan siapapun, penting kita kenal dengan siapapun, walaupun itu berbeda akidah sekalipun. Ini bukti nyata Rasul Muhammad di backup oleh orang yang berbeda akidah. Satu. Kedua, ketika Rasul mengambil tindakan tidak ujug-ujug, semua by riset, by pengamatan. Sebagai gambaran misalkan, kalau kita pakai analogi teman-teman Himapa, kalau teman-teman Himapa ingin melakukan pengkaderan misalkan, gunung mana yang bisa dipilih? Apakah langsung Rinjani? Hah? Mana? Bukit mana? Prau. Gak mungkin kan ujung-ujung langsung ke Rinjani kan untuk pendidikan. Pasti ada tahap. Belum lagi dengan pemahaman kapasitas anggota, kesediaannya, keuangannya, dan seterusnya, izin orang tua, dan seterusnya. Artinya apa? Butuh kematangan untuk mempersiapkan itu saja. Dan Rasul pun sama. Yang barangkali dalam banyak sejarah kisah tidak diceritakan proses itunya. Langsung aja naik Muhammad, naik bukit, Sofa, ngagorowo. Hola, baby, guys gitu. Salah. Satu kata kunci harus kita mainkan dalam setiap membaca, bahkan dalam bertindak. Selalu melihat what behind.
Ada apa di balik itu? Kenapa Bukit Sofa? Kenapa di Bukit Sofa? Dan kenapa menggunakan cara menyerunya sama seperti cara menyeru orang Arab ketika ada bencana atau ketika musuh datang? Bahaya. Karena untuk memudahkan komunikasi dan orang akan sangat mudah diberikan peringatan. Cerdasan Rasulullah SAW. Jika beliau naik ke atas, kayak gula minum mula tanya. Itu Nabi Muhammad kan naik Bukit Sofa. Melihara ransel ray itu. Melihara pakai sepatu eger itu. Jadi kadang-kadang saya tuh sok malu ya. Dulu waktu masa zaman disebut Himapanya, semacam Himapa di gunungan, pas datang ke gunungnya, orang gunung nama dia pakai baju eger, pakai sepatu, pakai ransel. Era aing mah demi Allah. Mau membawa karung, mau membawa suluh, malah ada raik ke nyokot suluh. Meuli malah kan eta. Malah meuli ka suluh, jadi isahan orang gunung teh atuh teh. Ieu mah gunung wannabe gitu. Ini sok era gitu. Padahal diceker, orang ngajakeun meuli sepatu gaya ratusan ribu. Nah, juta bahkan. Orang gunungnya serang mah diceker. Tuh pakai ransel puluhan kilo, cukup pakai karung. Hari rupri. Ini saya tadi bilang mana cangkang dan mana esensi. Mana yang gimmick, mana yang trik, dan mana yang nyentrik. Dan ada pada sosok Rasul Muhammad itu semua. Dengan kecerdasan. Sehingga beliau selalu mengharapkan generasi-generasi yang akan datang menjadi bagian dari generasi-generasi ulul albab. Ketika di Bukit Sofa, Rasul Muhammad menyeru seperti ini kurang lebih. Wahai semua orang, semua kaum Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Seraya menyeru kabilah-kabilah lainnya. Artinya apa? Beliau tahu, beliau paham kelompok-kelompok mana yang beliau hadapi. Bahkan beliau tahu nama-nama kabilahnya. Namun orang mah, orang Padang, mana suku Sunda, suku Rorobeheun. Kabeh suku di Gerowan. Nepikeun ka Sakarta. Beliau tahu betul bukan hanya sekedar nama kaumnya tapi dengan adat istiadat. Artinya apa? Knowledge kita, pengetahuan kita terhadap seseorang, pengetahuan kita terhadap satu kaum dengan kaum yang lainnya, ini menjadi kata kunci bagian dari bagaimana kita bisa diterima oleh orang lain. Teman-teman bisa bertahan lama di Rinjani misalkan. Teman-teman bisa bertahan di Bromo cukup lama, tidak hanya semalam 2 malam misalkan, atau bahkan seminggu, bahkan bisa bertahun-tahun. Ketika apa? Ketika sudah mengenal adat istiadatnya kan, terlebih sudah mengenal dan bisa menggunakan bahasa mereka. Berbeda kalau kita hanya sekedar singgah, tidak perlu itu semua. Tapi tidak akan ada orang yang tertarik untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi Rasul Muhammad paham betul. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Manaf, dan seterusnya. Beliau sebutkan satu persatu semua kabilah. Dan apa yang terjadi? Semua berkumpul. Karena mun ente naik ke Gunung Teguhan Perahu ngagorok, kadangnya mau ka dieu. Moanya. Untung jamaahna seutik keneh bari teh. Ketika mereka mendengar seruan tersebut, mereka bertanya, siapa gerangan yang memanggil? Berarti memang jauh kan? Secara vision nggak tampak sosok Rasul Muhammad. Cuma terdengar suara.
Dengan lantang Rasul Muhammad menjawab, Muhammad. Bahkan dengan namanya pun Muhammad. Pada zamannya, the one and only, orang yang menggunakan nama Muhammad hanya Rasul Muhammad SAW. Tidak ada suku manapun, tidak ada kabilah manapun yang menggunakan diksi Muhammad. Sehingga ketika teriak nama yang berbeda, different kita menyebutkannya, beda dari yang lain kita menyebutkannya, jadi eye catching. Namanya muncul curiosity, rasa ingin tahu karena asing namanya juga. Satu-satunya pada zamannya the one and only. Nama Muhammad hanya disematkan pada sosok Rasul Muhammad SAW. Jadi dia orang yang beda banget, caranya, gayanya, bahkan namanya pun beda dari kaum. Sehingga yang kita lakukan hari ini apa? Dalam keseharian, dalam setiap tindakan, selalu mencari tahu, selalu mencari usaha, selalu mencari tindakan. Kira-kira misalkan antara himapa generasi 1 dengan himapa generasi 2, generasi 3, pasti yang berat generasi selanjutnya. Kenapa? Paling tidak selalu mencari beda dengan senior-seniornya. Ada kudu beda jika kakak kelas kubawe caranya. Eta karek sesama himapa yang beda generasi. Panggil dengan orang yang pecinta alam, jurusan apa, universitas berbeda lagi. Tepung teh sarua deui. Padahal di mah masa pambedana. Panggil jeung nu saja di sarua. Neangan ada nu beda, neangan nu beda. Selalu ingin selalu seperti itu. Oke, lanjut. Maka orang-orang bergegas mendatanginya. Bahkan orang-orang yang tidak bisa datang pun berusaha mengirim seseorang untuk melihat siapa dia. Abu Lahab dan para pembesar Quraisy pun ikut serta dalam seruan ini. Bisa teman-teman bayangkan nggak? Ketika Rasul Muhammad begitu cerdas mengambil tindakan untuk menyeru, naik ke Bukit Sofa, yang tempat itu adalah selalu digunakan sebagai tempat strategis untuk menyeru ketika ada bahaya, tempat strategis untuk menyeru ketika ada seruan musuh, sehingga mampu mencuri perhatian siapapun. Bahkan sosok seorang Abu Lahab sekalipun, Abu Jahal sekalipun, kita bayangkan sosok beliau-beliau itu yang dibekukan dalam Al-Quran, maksudnya ada dalam Al-Quran, karena mereka adalah sosok-sosok manusia besar, ya pengusaha, ya pejabat, ya berpengaruh. Aneh, naik ke gunung perahu ngagorowok, kira-kira di orang Kamil nyamper ke mana mah? Saya mah nyamperkeun mah. Eta bedana. Nepikeun sosok orang-orang sekeren eta ge, nepikeun ka teralihkan perhatian. Moal nama cara mengalihkan perhatian teh kumaha? Nyeun hashtag sing coba. Ngarah hayang kira nepikeun ka kita ranjang. Apapun itu, yang penting viral. Nah, setelah semuanya berkumpul, Rasulullah SAW berkata, apa pendapat kalian jika kukabarkan kepada kalian bahwa di lembah ini ada pasukan tentara berkuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepada? Nah, ini kecerdasan yang lainnya. Beliau tidak ujug-ujug copy paste menggunakan tempat itu sebagai menyeru saja. Tapi yang keren adalah juga beliau menggunakan cara mereka seperti halnya lazimnya tempat itu biasa digunakan untuk menyeru. Bukankah tadi saya sebutkan
bahwa tempat itu, Bukit Sofa itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk menyeru apabila ada serbuan dari musuh atau ada mara bahaya yang lain. Dan itu Rasul gunakan sebagai taktis dan strategi mencari perhatian. Dalam tradisi yang lain, cara ini yang kemudian disebut dengan proses mimesis. Mimesis itu adalah proses peniruan, proses copy, meniru. Selanjutnya, kemudian para kobilah dan para sebagian utusan pun itu menjawab, tentu saja kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Dan tidak ada yang kami dapatkan dari kaum Muhammad SAW kecuali the truth, kebenaran. Lapisan ketiga yang kita dapatkan dari 1, 2, 3, 4 paragraf ini, ternyata bukan hanya sekadar modal kecerdasan, bukan hanya sebatas modal punya backup seperti sosok Abu Thalib, bukan hanya sekadar modal kemampuan komunikasi saja, tapi ada yang keren, modal sosial beliau. Modal sosial beliau, yaitu yang kita pahami hari ini sebagai manusia al-amin, orang yang dapat dipercaya. Asal teman-teman tahu, Rasulullah SAW mendapatkan gelar al-amin itu jauh sebelum kenabian. Oke? Ini modal sosial. Kenapa saya menggarisbawahi modal sosial itu penting seperti hanya Rasul melakukan seruan kepada kaum. Karena seringkali di antara kita, menganggap ketika mendengar modal, so kayak modal, sabab urusan aja cuan, mah bade dagang, mah bade usaha, tapi butuh modal. Naon maksudnya? Cuan, duit. Oke? Padahal ku indung bapana geus disakolakeun. Padahal ku indung bapana geus diajarkeun ngara hirup jujur, telaten, tertib, bersih, rapi. Sayang sekali itu semua tidak pernah difahami sebagai modal. Jangan-jangan ini kesalahan besar kita hari ini. Kenapa kita susah untuk bisa berdiri mandiri? Satu sisi mahasiswa itu anti kapitalisme, cenah. Tapi kalau kuat siapa poe, pro kapital sih kehet teh. Segala lupa duit. Oh, anti kapitalisme. Kalau kuat mes kapital. Mes nominal. Kan teu logik gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nilai-nilai kebersihan yang diajarkan sama orang tua kalian? Bagaimana dengan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan sama orang tua kalian? Bagaimana dengan nilai-nilai kebaikan apapun yang diajarkan sama orang tua kalian? Kenapa tidak pernah difahami sebagai modal? Saya tanya pada teman-teman, jika teman-teman satu saat ingin bekerja di satu perusahaan yang teman-teman bayangkan, dengan CV yang teman-teman miliki, sebenarnya perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang pintar atau orang-orang yang jujur? Keduanya. Yang pintarnya jujur, yang kasep, yang bunga, kabeh. Rata-rata mereka membutuhkan orang yang jujur. Mereka yang naon uleukeun teh bahasa Indonesia teliti, ulet, bukan ulet daun ya, ulet, konsisten,
Karena dengan keuletan yang kita pahami dengan manjada wajada, siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti akan itu akan melampaui orang yang pintar. Karena rata-rata orang yang pintar rata-rata malas seperti saya. Kamu pintar tuh? Kamu pintar ya. Rata-rata itu pintar mau marales, jauhnya teh sare. Sebab rumah saya sare namanya nanti mikirnya batur. Itu tambah ribu belah dia lembat kanu amanah. Oke. Ini harus garis bawahnya adalah bahwa tolong pahami bahwa yang namanya modal, termasuk modal sosial, ini yang kemudian digunakan oleh sosok Rasul Muhammad dalam berdakwah. Bukan hanya sekadar melihat backupnya siapa, tapi beliau secara person sudah punya modal sosial yang luar biasa, yang beliau jaga dari sejak kecil hingga dewasa. Sehingga ketika beliau berkata, apakah kalian percaya kalau saya mengatakan di belakang bukit ini sudah ada pasukan berkuda yang akan menyeru? Ya, saya percaya. Artinya orang di bobodo oge pasti bakal nurut. Kenapa? Karena tidak ada track record dari beliau yang tukang bohong. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Aku dan kalian adalah seumpama seorang laki-laki yang melihat datangnya musuh, lalu mengabarkan dan memperingatkan pada keluarganya, yaitu melihat ke arahnya dari tempat yang tinggi agar musuh tidak menyerang mereka. Aku merasa takut apabila tentara itu lebih dulu menghancurkan kalian, sehingga ia berseru, wahai semua orang, bayangkan pola komunikasi orang pada masanya tentu berbeda dengan pola komunikasi hari ini. Dan kerennya manusia hari ini akan sangat sulit percaya satu sisi, tapi sisi lain juga manusia hari ini sangat mudah percaya. Saking seringnya banjir hoax, banjir informasi, jika mengena pada seorang bisa mudah percaya, bisa juga tidak percaya. Tapi saking seringnya hal yang sama terus-menerus diproduksi, terus-menerus dikopi, terus-menerus disebarkan, akhirnya apa? Bahkan kebenaran pun tidak ada artinya ketika itu bersumber dari yang bohong. Tapi Rasul Muhammad karena punya modal sosial yang keren, jujur, jika sana naik 3 kali 2 kali nggak bohongnya pasti bakal percaya. Kemudian Rasul menyeru pada mereka, baik secara umum maupun secara khusus, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sungguh aku tidak bisa buat apa-apa atas diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya Rasul sebelum memberikan peringatan tentang yaumul akhir, tentang hari akhirat, memberikan gambaran hari akhir itu nyaris seperti ketika kita akan didatangi musuh, pasukan berkuda yang akan meluluh lantahkan kita, keluarga kita, kampung halaman kita, menggunakan analogi. Wahai Bani Lu'ay, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Kusoy, wahai Bani Abdul Manaf, hampir semua kabilah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi disebutkan baik secara khusus maupun secara umum. Wahai Fatimah binti Muhammad, sampai keluarganya pun disebutkan. Dan seterusnya. Wahai semuanya, selamatkan diri kalian dari api neraka.
sungguh aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 kali beliau menyebutkan, saya sungguh tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Setelah peringatan itu disampaikan, mereka semua tercenung, bingung, dan bercerai-berai, serta tidak tahu apa yang harus diperbuat. Saat itu, majulah Abu Lahab di hadapan Rasulullah SAW selain berkata, "Taban laka ya Muhammad, celakalah wahai engkau Muhammad. Apakah hanya untuk hal ini kamu mengumpulkan kami semua ini?" Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari 2 paragraf dari seruan Rasul Muhammad? Ketika Rasul menyeru dengan analogi yang nyata, kamu takut nggak sih kalau saya katakan hari ini akan ada serbuan pasukan berkuda yang akan menghancurkan kampung kamu? Takut nggak? Takut. Tapi kamu takut nggak kalau suatu saat nanti ada siksa api neraka? Kabur kabeh. Urusan yang dekat dan urusan yang dianggap jauh. Seperti saya tadi bilang, orang lebih takut dengan urusan dunia dan tidak takut pada urusan akhirat. Karena kenapa? Karena dianggap seolah-olah kayak efek domino. Jatuhnya hanya gara-gara dari yang terdekat. Kita takuti dunia apa? Tidak takut punya kuota. Takut ketika tidak ada wifi dan wifi. Takut ketika tidak ada udut dan kopi. Tuh kan ada kabel. Keung teu ka neraka kewe deui, teu apa eta mah. Ya. Kita selalu takut pada apa yang terdekat. Bahkan pada hari esok. Besok hari apa? Rabu. Biasa ya tuh. KF tuh. Kita lebih takut pada yang dekat. Seolah-olah yang dekat. Seperti hanya kita membayangkan kematian seolah-olah jauh. Padahal justru yang paling dekat adalah ketika Abu Lahab menyampaikan, "Taban laka ya Muhammad, celakalah hai Muhammad. Ngapain sih kamu cuma ngumpulin orang sekampung, orang seluruh kabilah Arab ini hanya untuk mendengarkan ocehan kamu ini?" Pada saat itulah yang kemudian secara asbab an-nuzul ayat turun surat Al-Lahab. Keren lagi jawabannya. Kalau tadi Abu Lahab menyebutnya taban laka ya Muhammad, Muhammad melalui firman Allah menyebutkan tabat yada abi lahabib wa tab. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawaban seperti yang tadi saya sampaikan, sosok Abu Lahab bukan orang sembarangan. Beliau adalah cendekia pada masanya. Beliau adalah saudagar pada masanya. Beliau orang yang cerdas pada masanya. Dan secara histori pada masanya adalah di mana orang begitu terkagum-kagum dengan kajian atau ranah-ranah sastra. Sehingga apa yang disampaikan Abu Lahab itu sangat nyastra di kaumnya, sangat nyastra pada zamannya. Taban laka ya Muhammad. Maka dijawabnya pun dengan cara yang nyastra juga, tabat yada abi lahabib wa tab. Kenapa harus dengan cara seperti itu? Itu yang harus kita tanyakan. Kenapa tidak pakai jurus seperti Musa aja sekalian?
Dari tongkat bisa menjadi ular. Kenapa tidak seperti jurus-jurus mujizat para nabi yang lainnya saja? Yang bisa menghidupkan orang yang mati, yang bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Tapi Rasul Muhammad justru dengan menggunakan kekuatan bahasa. Dalam hasanah filsafat, secara informasi, era hari ini sejak tahun 60-an sampai hari ini kategorinya adalah era postmodern. Salah satu kata kunci postmodern adalah turn to language, di mana urusan masalah semua akan bermuara pada urusan bahasa. Lebih daripada itu, bahasa memiliki kuasa. Oke, ini yang sering saya contohkan. Kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu semua bersedia meminum air ini. Kenapa? Paling tidak secara kebanyakan gara-gara ada tulisan air mineral plus halal misalkan. Oke? Gara-gara ada tulisan itu kita langsung glek. Karena kita sudah merasa safety hanya gara-gara tulisan. Kumalamun aja lemah anu tukang hoax, kan labelnya ganti. Padahal sini lain air mineral, mau minum juga. Hah? Misalkan saya isi alkohol nih, kan selalu alkohol ke bodas herang juga kayaknya. Alkohol herang? Benar tuh. Oh, mana tuh? Kurang mananya benar tuh. Alkohol kan selalu herang juga kieu. Alkohol herang kan juga kieu. Kemudian air alkohol ini saya tutupi dengan kemasan yang sama. Kira-kira akan glek-glek juga nggak? Akan glek-glek juga nggak? Pasti diminum karena hanya berdasarkan tuh. Ini yang saya sebut. Sesederhana ini aja kita betapa luluh lantah di hadapan bahasa, di hadapan kata. Bahkan kata mampu menjelma menjadi mantra. Lebih daripada itu, bahkan dari kata bisa menjelma jadi doa. Matak dalam istilah tradisi Sunda, ulah saucap-ucap. Nah, ada lagi yang lain, hade goreng kubaha, hade goreng kubasa. Artinya apa? Ini bagian dari kekuatan. Artinya pola komunikasi yang paling efektif kepada sosok sejenis Abu Lahab adalah dengan cara yang nyastra juga. Seruan yang keras ini adalah tujuan menyampaikan dakwah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa pembenaran terhadap risalah yang di bawahnya adalah tali penghubung antara beliau dengannya, sedangkan fanatisme kesukuan yang selama ini dipertahankan oleh orang-orang Arab mencair oleh kehangatan seruan tersebut, seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, garis bawahi. Apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW walau berupa ancaman adalah justru untuk mencairkan ketegangan antar satu kubu dengan kubu yang lainnya, antar satu kabilah dengan kabilah yang lain. Pesannya sederhana. Artinya hadirnya Rasul Muhammad dengan risalahnya melalui Quran dan sunnahnya adalah hadirnya adalah untuk mempersatukan tapi naha ongkoh loba nu ngaku umat Islam tapi kalakuana ya buah-buah poho teu dibaca deui ieu hadirna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya adalah justru untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan. Dan yang paling dihindari adalah fanatisme mazhab.
fanatisme qabilah, fanatisme kaum ini yang tidak diinginkan. Oke, boleh ada himapa. Oke, ada apalagi di sini perkumpulan, jurusan, fakultas, ya kan? Banyak sekali. Silakan kalian mencintai profesi kalian masing-masing. Silakan kalian mencintai hobi kalian masing-masing. Gambarannya, tapi jangan lupa alma mater kalian yang harus diperjuangkan. Lebih dari sekadar himapamu, lebih dari sekadar HMJ-mu, lebih dari sekadar apa lagi? Orang poho deui. Mana gue sih? Loba, dan lain-lain. Jadi ada yang jauh lebih besar yang harus dikedepankan, bukan atas nama qabilah-qabilahnya. Jangan disibukkan dengan himapanya saja, jangan lupa dengan USB-nya. Jangan hanya sekadar asik dengan HMJ-nya, tapi lupa dengan USB-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalian boleh mencintai qabilahmu, tapi jangan pernah mengalahkan akidah. Nah itu Bapak Ibu, untuk sementara saya berhenti dulu di sini obrolannya, karena saya pikir akan jauh lebih menarik, jauh lebih asik jika kita lanjutkan dengan dialog. Apapun obrolannya, baik di luar apa yang saya sampaikan, di luar yang saya sampaikan, padahal saya nggak menyampaikan di jero, di luar. Di luar materi. Oke. Jadi silakan. Kurang lebih itu yang bisa sampaikan untuk malam ini. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf lagi, tapi buat nanti aja. Alhamdulillah, wasyukurillah, Satu nomor. jazakumullah.